Oke, disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Halo, selamat siang sahabat kreatif. Ayo, ayo. Ini dia program kita kelas tambahan ya, belajar di RRI kelas tambahan yang aku hadirkan buat kamu spesial nih. Nah, jadi buat kamu sahabat kreatif yang biasanya belajar terus gitu kan. Nah, sekarang kita bakal belajar dari Pro 2 FM dan hari ini aku pengen banget nyapain buat kamu teman-teman yang ada di kelas 11. Jadi kelas 11 ya, terutama buat yang ada di SMA Negeri 4 Palembang. Tapi dimanapun juga boleh banget ya untuk bergabung bersama kita di program ini ya. Belajar di RRI untuk kelas tambahan. Karena hari ini Sobat Kreatif kita akan dengerin materi tentang teks prosedur kompleks. Ini teman-teman kelas 11 ya. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ini bersama dengan Ibu Guru Siti Ramadona MPD yang merupakan guru SMA Negeri 4 Palembang ya gitu deh Sobat Kreatif. Jadi kita akan nantikan kalau udah tersambung secara virtual kita akan langsung aja belajar di program kita belajar di RRI kelas tambahan. Ya udah siap-siap buat kamu untuk belajar bareng. Sambil kita nungguin ini ibu gurunya bakal bergabung bersama kita. Kamu juga boleh berpartisipasi dong Sobat Kreatif ya. Nanti bisa kalau mau tanya-tanya itu boleh banget ke WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa nanti langsung kamu tanya di kolom komentar kita di live chat YouTube channel RRI Palembang. Alright, belajar di RRI kelas tambahan akan segera hadir buat kamu. Jadi siap-siap ya, kamu cukup aja duduk manis di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI kelas tambahan. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Cek. Udah masuk belum sih? Cek. Oke, nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnes Mo. Agnes Mo doang, kecil. Cek.
Coke battle. Ya Coke battle. ampun. Filmnya udah mulai nih. Record dulu Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak. Risik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget bro. Iya sih, sedih. Tapi aku yang lebih sedih lagi. Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya bro? Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua. Jangan pernah kalian berani merekam cuplikan film di bioskop. Membaca berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Ini berarti kalian sudah melanggar undang-undang hak cipta dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Well, sekarang balik lagi kita masih bakal belajar ya. Ini adalah kelas tambahan, jadi belajar di RRI ya. Oke deh. Nah, jadi buat kamu nih ceritanya ya sahabat kreatif yang mau belajar, oh mau dong. Siapa sih nggak mau belajar? Semua pada mau belajar kan ya sahabat kreatif ya. Jadi hari ini kita bakal belajar bareng ini ceritanya. Dan hari ini yang akan kita pelajari itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi udah aku sebutin tadi kan sahabat kreatif ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita bakal belajar tentang teks prosedur kompleks bersama dengan Ibu Siti Ramadona MPD yang merupakan guru SMA Negeri 4 Palembang. Nah, jadi yang pasti nih aku pengen nyampain buat teman-teman yang ada di kelas 11. Jadi teman-teman kelas 11 ya. Jadi kita bakal belajar seperti apa sih kira-kira untuk teks prosedural ini sendiri. Itu bakal dibahas lebih lanjut. Sambil ya aku juga bakal invite kalian nih sahabat kreatif. Langsung aja nanti buat yang mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita di 0857 kali 916 atau juga bisa nanti ya melalui pesan teks kita yang tadi atau juga bisa di kolom komentar live chat kita ya di live streaming YouTube channel RRI Palembang. Alright, aku juga pengen banget nih nyapain buat kamu teman-teman kelas 11. Jadi kan kalau biasanya pagi-pagi kita udah dapat materi, dapat pembelajaran kan. Nah kalau siangnya ini adalah kelas tambahan, jadi les gitu deh. Kalau zaman dulu kan nyebutnya les ya. Oke, jadi untuk kelas tambahan ini nih sahabat kreatif, kita bakal seru-seruan aja nih kalau aku ngomongin untuk belajar tentang, oke kita akan belajar tentang teks prosedural tadi kan ya. Teks prosedural kompleks aja yang akan hadir buat kamu ya. Sambil nungguin nih mana Ibu Siti Ramadona ceritanya ya guru SMA Negeri 4 Palembang. Kayaknya sedang mempersiapkan ya buat kamu sahabat kreatif. Ya udah sambil Ibu Siti Ramadonanya prepare kayaknya nih buat kalian sahabat kreatif. Kita bakal dengerin satu ini dulu buat kamu ya. Setelah itu baru deh kita bakal belajar. Mudah-mudahan setelah ini ibu gurunya langsung hadir buat kita gitu kan ya. Secara virtual dan bisa mengajarkan kita bersama buat hari ini di program belajar di RRI kelas tambahan. The Malibu strawberry ice cream, 1 spoon for 2 and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watch
watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Do you get deja vu? Do you call her almost say my name? 'Cause let's be honest, we kind of sound the same. Another actress. I hate to think that I was just your type. I bet that she knows Billy Joel, 'cause you played her uptown girl. You're singing it together now. I bet you even tell her how you love her in between the chorus and the verse. So when you're gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's all we use. That was the show we talked about. Played you the song she's singing now when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Do you get deja vu? Strawberry ice cream in Malibu. Don't act like we didn't do all that too. You're trading jackets like we used to do. Everything is all real. Play her piano, but she doesn't know that I was the one who taught you Billy Joel. A different girl now, but there's nothing new. I know you get deja vu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Well, balik lagi sekarang ya di program kita belajar di Pro 2 RRI. Dan yang pasti, nah ini dia nih, ibu gurunya udah siap banget. Yes. Kita udah mau belajar bahasa Indonesia aja nih, ibu guru. Kan kita yakin banget nih pasti anak-anak didik, sahabat kreatif kita juga udah pada nungguin ya. Kita sampaikan dulu ya, udah tersambung secara virtual Ibu Siti Ramadona MPD. Halo Bu Siti. Halo Mbak Resti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar nih Bu Siti? Sehat ya? Baik. Mbak Resti gimana? Baik juga, alhamdulillah sehat. Nah, jadi udah pada gak sabar lagi dong kita untuk dapat materi buat hari ini. Kita bakal belajar ini tentang teks prosedur kompleks ya Bu Siti ya. Ya, benar sekali. Tuh, kira-kira seperti apa nih sahabat kreatif ya. Sambil kita ingetin juga nih buat yang mau tanya-tanya boleh banget ya Bu Siti nanti ya. Untuk sesi tanya jawabnya ada. Jadi bisa banget kamu nanti langsung aja bertanya di WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2-5 kali 916 atau langsung aja bisa ke live chat kita ya yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Oke. Bu Siti kalau gitu langsung aja ya. Kita langsung bakal dengerin
Oke, materi buat hari ini. Ini manggilnya benar ya Bu Siti atau Bu Ramadona, Ci? Atau Ibu Saya Dona? biasa dipanggil Ibu Dona. Bukan Ibu Dona, Kak. Ibu Siti. Biasanya ya. Oke, langsung aja nih Bu Dona. Guru SMA Negeri 4 Palembang ya, sahabat kreatif. Hari ini akan menyampaikan materi tentang teks prosedural kompleks untuk teman-teman di kelas 11 ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya boleh izin share screen ya? Oke, silakan. Oke. Boleh. Udah bisa ya Bu ya? Iya, apakah sudah tertangkap? Belum? Sepertinya belum terlihat ini. Belum. Oke, tapi sudah bisa. Nah, sudah. Oke, bagus sekali. Oke, silakan Ibu Guru. Iya. Bentar ya Mbak. Oke. Silakan Bu. Sepertinya saya harus menghidupkan kamera kan sambil bisa lihat kamera. Ya. benar ini. Tanpa kamera kan kayak monolog jadinya. Iya nih Bu. Oke. Untuk di full screen. Oke. Bisa dimulai nih Mbak? Bisa, silakan Bu Dona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak peserta didik ya, Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Hari ini kita akan masuk ke kelas Bahasa Indonesia dengan judul atau materi teks prosedur kompleks. Ini dikhususkan untuk anak-anak siswa kelas 11 SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah. Ya, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu adalah Siti Ramadona. Ibu kerap kali dipanggil Ibu Dona. Lalu Ibu juga mengajar di SMA Negeri 4. Selain itu Ibu juga suka membuat materi-materi kelas bahasa Indonesia di channel YouTube Ibu. Boleh dikunjungi gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Kalau berbicara tentang teks prosedur kompleks, ini kerap kali sering ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Contoh, BTW Ibu punya kamera baru. Alhamdulillah ya, punya kamera baru. Tapi Ibu bingung cara mengaplikasikan atau menangkap foto yang baik itu seperti apa, atau membuat videonya biar bagus, kan bagaimana. Dari sini Ibu membutuhkan buku petunjuk. Nah, mereka juga menyediakan buku petunjuk seperti ini. Jadi bisa Ibu baca sebagai pengetahuan Ibu dalam mengoperasikan kamera baru Ibu ini. Alhamdulillah. Oke, jadi kalian sudah terlihat ya, sudah tahulah contohnya dalam teks prosedur kompleks ini. Kita masuk ke pengertian ya. Oke, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai paduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Seperti Ibu tadi, Ibu kan punya kamera baru, jadi Ibu butuh suatu panduan, yaitu buku ini, supaya apa? Supaya Ibu bisa mengoperasikan kamera, menangkap gambar yang bagus itu seperti apa, atau membuat video. Nah, jadi Ibu butuh buku ini yang tujuannya Ibu bisa mengaplikasikan kamera ini. Seperti itu. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali ya yang bisa kita jadikan teks prosedur. Nah, contoh, misalnya saya ingin membuat brownies yang enak tapi bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Bisa sekali kalian membuat teks prosedur kompleks sebagai tulisan kita hari ini ya. Contohnya apalagi resep masakan. Misalnya untuk guru-guru resep awet muda, bagaimana itu kan masuk juga ke contoh teks prosedur kompleks. Atau tips agar cepat move on. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman, boleh dituangkan di kertas atau berbagi pengalaman ya, bagaimana caranya move on. Tips agar misalnya kalau
tips agar pelajaran mudah dipahami, bisa juga. Atau aturan pakai obat bisa digunakan. Misalnya kita beli obat nih, kita tidak tahu bagaimana aturannya. Jangan-jangan bisa minum obat ini 6 kali dalam sehari. Wah, bisa overdosis dong. Nah, maka dari itu kita harus baca aturan pakai obat tersebut. Selain itu, selain cara melakukan aktivitas, tapi juga bisa dalam protokol upacara atau acara kenegaraan. Misalnya dalam memperingati hari kemerdekaan, upacara, misalnya di kantor kepresidenan. Nah, di sana tentunya memiliki protokol ya yang harus kita ikuti. Bisa juga itu masuk karena ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Intinya di sini banyak sekali contoh-contoh teks prosedur yang ada di sekitar kita. Apa itu tujuan dari teks prosedur? Apa manfaatnya jika kita melakukan atau melakukan kegiatan tersebut? Apa tujuannya? Jadi untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks tersebut. Yang tujuannya bisa mencapai keinginan kita atau keinginan pembaca. Contoh, cara membuat blog di internet. Tujuannya agar saya bisa atau agar pembaca bisa membuat blog. Tuh. Nah, selain tujuan, setiap teks memiliki ciri khas mereka masing-masing. Untuk teks prosedur kompleks, mungkin tahu ciri khas dari teks prosedur adalah langkah-langkah ya. Ya, pertama, struktur yang pertama adalah tujuan atau pernyataan umum. Pasti di dalam setiap teks memiliki pembuka atau halo-halo. Kalau Ibu sering bilangnya itu halo-halo, jangan masuk dulu ke inti. Kita harus halo-halo dulu, membuat pengantar, pembuka di bagian struktur pertama. Atau kalau di teks prosedur kompleks disebut dengan tujuan atau pernyataan umum. Isinya adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Boleh kalian informasi tentang si objek itu, informasi secara umum, atau apa sih tujuan yang akan mereka dapat setelah melakukan langkah-langkah di bawah ini. Bisa kalian kemukakan di paragraf awal. Baru yang kedua, ini ciri khasnya adalah langkah-langkah, yaitu berisi langkah-langkah, tahap-tahap, tapi harus secara urut. Jadi tidak mungkin dong langkah ketiga langsung tiba-tiba menjadi pertama. Maka hasilnya tidak akan sempurna atau tidak jadi. Jadi harus secara runtut atau urut. Selanjutnya adalah penutup yang berisikan penekanan pada keuntungan apa yang didapatkan oleh si pembaca. Dan bisa juga ditambahkan sebagai ucapan selamat melakukan sesuatu. Ya, itu adalah strukturnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan teks prosedur. Pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Nah, mengandung makna meminta atau menyuruh seseorang. Suka nih, siapa yang suka menyuruh temennya ya, menyuruh adiknya, kan pasti kalian mahir dalam membuat kata perintah. Contoh, jika dalam teks prosedur ini, kata kerja biasanya diidentik dengan akhiran an, in, dan la. Misalnya, siapkan, masukkan, hindari, ya, perhatikan, masukkanlah, panaskanlah, atau cintai. Ya, cintai siapa? Cintai orang tua misalnya, cintai produk-produk Indonesia dan lain sebagainya yang meminta seseorang untuk melakukan hal tersebut. Ibu yakin kalian pintar-pintar dalam meminta atau menyuruh orang. Selanjutnya, menggunakan kata kerja material. Ya. Kata kerja ini memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya membaca, menyapu, menulis, mendorong, ya, mencintaimu, merelakanmu, atau melepaskanmu. Wah, sedih sekali ya sepertinya. Lanjut, yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi yang bermakna penambahan, seperti selain itu, kemudian, lalu,
oleh karena itu, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalau yang tadi ada kata kerja atau kata imperatif, kalau sekarang menggunakan kalimat persuasif. Apa Bu itu bedanya? Nah, kalau kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kalau yang tadi sama-sama memerintah sifatnya, tapi kalau yang tadi hanya kata. Kalau yang sekarang kalimat persuasif, yang mana di kalimat persuasif memiliki kata imperatif juga, gitu kan? Kalau yang tadi biasanya identik kata an, i, gitu kan? Cintailah, misalnya, masukkanlah, cintai, gitu kan? Kalau di kalimat persuasif, dia ada juga, tapi berbentuk kalimat, ya. Jadi kalau yang tadi kata, sekarang bentuk kalimat, artinya kita tahu maksudnya. Kalau yang tadi kan baru satu kata saja, tidak tahu maksudnya panaskan apa tuh. Nah, kalau di sini marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Sudah tahu kita diminta untuk menjaga kesehatan. Misalnya, yang kedua, kalau yang tadi cintai ya, untuk kata kerja imperatif. Kalau menjadi kalimat persuasifnya, cintailah produk-produk Indonesia. Oke, kita sudah paham, diminta untuk lebih memilih produk-produk Indonesia. Masih ada ya, masih ada untuk ciri kebahasaan teks prosedur ini. Selanjutnya menggunakan kata teknis adalah maksudnya menggunakan kata-kata yang berhubungan atau maksudnya berhubungan dengan topik yang diangkat. Jadi kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang khas, kata-kata yang punya arti. Kalau kita berbicara tentang di sini ada manfaat jamur tiram untuk kesehatan, maka penulis akan menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata yang punya makna ya, seperti nutrisi, kandungan, protein, sayuran, dan lain-lain. Yang tentunya berkaitan dengan laras tentang jamur laras kesehatan, bahasa kesehatan tentunya, karena dia akan berbicara seputar konteks kesehatan. Jadi kata-kata teknisnya akan keluar di sana seperti protein, sayuran, kandungan, karena dia berbicara tentang manfaat jamur tiram untuk kesehatan. Yang keenam, deskripsi alat. Nah, ini tunjukkan untuk teks prosedur yang misalnya kalian akan membuat resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya apa? Misalnya cara yang menggunakan alat, cara membuat kue brownies. Tentunya di dalam teks prosedur yang akan kalian buat ada alat dan bahan. Membutuhkan panci, tepung terigu, ya, kompor. Nah, di situ biasanya akan terdapat deskripsi alat. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Ada 2, ya. Mungkin kalian waktu zaman SMP ada materi teks prosedur saja, Bu, tanpa teks prosedur kompleks. Nah, di SMA akan bertemu teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang sederhana ya, atau teks prosedur saja, hanya perbedaannya hanya menyajikan beberapa langkah saja. Jadi langkah-langkahnya mudah ya. Misalnya cara menghidupkan kompor, tinggal cetek gitu kan. Hanya 2 atau 3 langkah ya, dan mudah dipahami. Tapi kalau di SMA, teks prosedur kompleks itu biasanya lebih kompleks, lebih rumit. Tidak yang seperti yang teks prosedur sederhana ya. Jadi dia lebih dari 4 tahap biasanya. Setiap langkah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam sub-sub tahapan. Serta setiap tahap dan sub tahapan memerlukan pemahaman khusus dari para pendengar dan pembacanya. Jadi tahu ya beda antara teks prosedur sama teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur waktu zaman SMP itu biasanya lebih sederhana langkah-langkahnya ya. Tapi kalau yang kompleks itu lebih rumit, lebih kompleks, bisa jadi lebih dari 4 tahap dan banyak penjabaran atau sub-sub tahap lainnya. Lanjut kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Oh, tadi sudah ya? Kenapa? Ya. Oke, sepertinya 2 kali nih, Bu. Oke, Ibu punya contoh biar lebih paham. Tadi sudah teori, kita sudah tahu ciri pengertian dari teks prosedur kompleks, tujuan, apa saja yang bisa
tulis dalam teks prosedur kompleks, kan banyak ide-ide di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ciri kebahasan sudah Ibu bahas juga, dan struktur. Sekarang kita akan melihat contoh cara menghidupkan komputer. Di sini kita akan membaca sekilas saja ya, skimming. Di sini ada paragraf apa, ayo? Yang tadi, ya, paragraf tujuan, ya, pembuka atau paragraf pengantar. Seperti Ibu bilang tadi, harus ada halo-halo sebelum masuk ke inti dari menghidupkan komputer ini. Jadi bisa sekali kalau kalian mengawali dengan informasi secara umum atau pengertian dari objek ini. Misalnya, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Jadi di sini ini adalah paragraf pernyataan umum atau tujuan. Baru deh kita masuk ke langkah-langkah. Jadi pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Ya, Ibu gariskan miring. Ini artinya apa? Istilah asing dan bisa masuk ke kata-kata teknis yang tadi, masuk ke ciri kebahasaan. Nah, menurut kalian ya di rumah, saya sambil dijawab gitu dalam hati, apakah teks cara menghidupkan komputer ini sudah sempurna atau belum? Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Ibu tahu jawabannya ya. Kalian pasti benar atau sama dengan Ibu jawabannya. Ini belum sempurna, tapi ini benar, sudah masuk ke dalam teks prosedur, tapi kurang apa? Penegasan ya, atau paragraf penutup. Tidak ada paragraf penutup di sini, Bu. Artinya kelemahannya, teks ini, cara menghidupkan komputer, tidak memiliki paragraf penutup. Sayang sekali ya. Maka dari itu, boleh kalian tambahkan ya paragraf penutup biar teks tadi menjadi contoh teks prosedur yang sempurna. Nah, di sini ya sudah Ibu bagikan seperti ini ya. Ibu buat tabel biar mudah untuk dipelajari. Jadi kalau yang tadi masuk ke dalam paragraf tujuan sudah kita bahas bersama, karena kalian bisa memasukkan pengertian komputer atau tujuan, kalimat tujuan. Dan langkah-langkah. Nah, bisa juga kalian penegasan ulang atau penutupnya seperti ini saja, Nak. Komputer harus dihidupkan dengan cara yang benar supaya tetap awet. Agar komputer kamu awet, ya, kamu tetap awet, ikutilah perintah-perintah di atas. Sudah selesai seperti itu saja. Artinya ada paragraf penegasan ulang atau penutup. Nah, bagaimana dengan ciri kebahasannya? Mari kita analisis bersama-sama. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Bukalah, ya, kata bukan kalimat. Bukalah, pastikan, tekanlah, ya, tunggu. Nah, itu semua adalah kata kerja imperatif. Selanjutnya adalah banyak menggunakan kata-kata teknis. Iya, yang tadi loh yang Ibu miringin tulisannya, yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Monitor, CPU, keyboard, printer, terus apa lagi nih? Kabel, ya, stabilizer, booting. Ini adalah kata-kata teknis atau kata-kata khas kalau berbicara tentang laras komputer yang tadi ya. Pasti kalau ini pasti tentang berbicara tentang seputar laras komputer, bahasa komputer. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Ya, ada kata setelah, lalu. Selanjutnya di dalam teks tadi ada juga nih yang menggunakan pernyataan persuasif. Sebelum digunakan, komputer ini harus, ada kata harus di sana, dioperasikan terlebih dahulu. Ya, ada kata harus berarti ini menunjukkan untuk memerintahkan kita ya, atau mengajak kita untuk mengoperasikan dulu komputer itu. Selanjutnya, ya, karena itu tadi cara kegiatan ya, teks prosedur kegiatan, jadi ada deskripsi alat, jadi ada layar, monitor, CPU, keyboard, dan printer. Ini kan masuk ke dalam alat juga. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan contoh di atas? Kalau masih belum, Ibu masih punya satu lagi ya. Nanti, oke, Ibu punya satu lagi.
Hmm, ya. Mungkin dengan adanya teks yang kedua, kita jadi lebih paham. Oke, sekarang Ibu punya teks kiat berwawancara kerja. Kalau yang tadi cara menghidupkan komputer. Nah, kalau ini berbentuk naratif ya. Jadi tidak ada kata pertama, kedua. Jadi kalau membuat teks prosedur kompleks tidak melulu tentang pertama, kedua, ketiga. Bisa juga kalian seperti ini ya. Narasi seperti ini. Kita lihat di paragraf pertama, ini menunjukkan apa? Kita langsung saja ya. Lama kalau dibaca satu persatu. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ini adalah paragraf tujuan ya, ada pengertian wawancara. Lalu agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, secara tidak langsung ini sudah masuk ke tahap yang pertama, artinya agar kita sukses dalam berwawancara kerja, kita harus berbicara dengan jelas. Ya, usahakan tidak terlalu cepat ataupun lambat. Atur juga suara agar terdengar dengan jelas. Bisa kalian baca sendiri, di sini ada tips-tips ya. Setiap paragraf punya tips-tips atau ide pokoknya masing-masing. Selanjutnya kita lihat secara skimming saja ya, tidak usah baca satu persatu. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan ya. Maksudnya gerakan non verbal artinya yang gerakan non lisan ya. Mengganggu atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Iya. Jadi kita sebagai orang yang akan diwawancarai pun harus terlihat lebih bersemangat, lebih menampilkan sikap yang saya ingin sekali mendapatkan pekerjaan ini ya. Jangan seperti tidak tertarik, jangan melihat ke pintu, tapi kita harus melihat mata si lawan bicara kita. Itu artinya kita fokus terhadap apa yang dia bicarakan. Oke, di sini banyak ya tahap-tahapnya. Dan kita di sini melihat ya, ada langkah-langkah, berarti dari langkah-langkahnya dari paragraf berapa nih? Dari agar mudah dipahami dari paragraf kedua sampai paragraf yang terakhir ini. Apakah dia ada penegasan ulangnya? Nah, ini yang akan kita cari, apakah teks prosedur kompleks atau apakah teks ini sudah sempurna? Mari kita tinjau langsung ke paragraf akhir. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya sama seperti Ibu ya, bahwa ini juga memiliki penegasan ulang atau penutup. Sama seperti kalau yang tadi tidak ada, kita yang menambahkannya. Tapi kalau di sini dia sudah punya, berarti teks ini teks yang sempurna ya. Secara struktur dia sudah punya 3 bagian tersebut. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Begitu. Ibu juga terakhir ya ini akan menampilkan menganalisis yang teks kita baca tadi secara skimming ya. Kiat berwawancara yang baik. Nah, jadi paragraf pertama yang tadi masuk ke pernyataan umum atau tujuan, sama saja ya nama lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah, ini Ibu ambil ide-idenya saja, pesan-pesannya saja atau kalimat singkatnya saja ya, biar dapat gitu kan. Jadi pertama harus mengidentifikasi kecocokan calon dengan lowongan. Yang kedua, ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Oke. Kita sudah dapat pernyataan umum atau tujuan, lalu ada langkah-langkah juga di sini. Dan penegasan ulang atau penutupnya yang tadi ya. Bagaimana dengan ciri kebahasaannya? Di sini juga terlihat ada kata kerja, perintah atau imperatif, usahakan, perhatikan, pastikan, hindari, ya, masuk ke
kata kerja perintah atau imperatif. Nah, untuk kata-kata teknis yang pasti akan berkaitan dengan wawancara itu sendiri ya, verba, non-verba, bahasa tubuh, negosiasi, pewawancara. Selanjutnya, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Selain itu, namun, ya. Selanjutnya, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang tadi banyak ditemukan kalimat yang menyatakan persuasif seperti penggunaan bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik juga dapat menjadi suatu keharusan. Yang kedua, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan sebagai negatif, seperti mengoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Nah, itu seperti mengajak kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Masuk ke persuasif. Oke, selesai. Habis ya materinya. Sampai di sini. Iya Ibu, asik sekali ya Bu ya belajar bahasa siang hari ini dan ada beberapa juga tadi contohnya. Iya. Diberikan. Mungkin ada tambahan Bu, pesan-pesan untuk murid-muridnya atau juga sahabat kreatif yang di rumah? Pesan untuk siswa-siswa SMA ya, untuk siswa SMP, SMA, atau siswa di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, walaupun dalam keadaan pandemik ini, kita harus tetap semangat belajar. Justru kita harus melihat sisi positif dari pandemik ini. Dengan mudah kita bisa mengikuti banyak seminar, ya kan? Tanpa harus kita datang ke sana atau bayar, banyak sekali seminar-seminar yang free atau gratis. Jadi boleh diikuti selama itu pengetahuan yang positif. Jadi kan tidak ada salahnya untuk mengikuti karena kita banyak waktu luang. Untuk bahasa ya, untuk dalam menulis perbanyaklah untuk membaca. Semakin banyak kita membaca buku apa saja, novel, cerpen, buku ilmiah atau buku kiat-kiat atau buku teks, buku biografi. Jadi diperbolehkan. Jadi gunanya untuk memperkaya kosakata kita. Jadi ketika Ibu meminta untuk menulis, kalian bisa menuangkannya ke dalam ragam tulisan ya, ke dalam bentuk tulisan. Jadi tidak susah, kalian lebih mudah untuk menulis karena kalian banyak kosakata dari membaca. Itu saja Mbak Resti, pesan untuk mereka. Iya baik, terima kasih untuk Ibu Siti Ramadana yang sudah bersama meluangkan waktunya berbagi ilmu hari ini sahabat kreatif di kelas tambahan kita siang hari ini pastinya ya, dan semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk semuanya juga ya Bu ya. Dan juga untuk sahabat kreatif di rumah, untuk Ibu Siti terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sama sudah diundang, kapan-kapan lagi ya. Pasti Bu ya, pasti nanti kita undang lagi deh ya. Untuk sahabat kreatif yang di rumah juga, sesi kelas tambahan kita hari ini udah cukup ya sampai di sini. Pastinya sahabat kreatif, dan kita akan bertemu lagi di kelas tambahan yang berikutnya di hari esok pastinya. Dan Erin dan juga Resti Chandra dan juga Ibu Siti Ramadana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan metropolitan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. You still listening 91.6 Pro 2 FM Pusat Kreativitas.